Jangan lihat bersama saudara kepada ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8, saudara. Bersama kita baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sunda, orang-orang sihir, orang-orang penyembah berhala, dusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah bagian yang kedua. Saudara, kita melihat dalam pasal ke-21 Yohanes dipertontonkan tentang langit dan bumi yang baru, ya, yang kemudian dalam ayatnya yang ke-9 dan sampai seterusnya itu dinamakan Yerusalem baru. Dia melihat saudara kota itu, dia melihat sorga itu dipertontonkan, diperlihatkan kepada Yohanes, saudara. Ya. Saudara, dalam ayat yang ke-8, tetapi kemudian, saudaraku, kalau kita melihat bahwa ada orang-orang yang tidak boleh masuk di kota itu, ada orang-orang yang tidak boleh menempati tempat itu, ya saudara. Ada orang-orang yang tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah diizinkan masuk dan menempati, tinggal di tempat yang seperti itu. Tempat Yerusalem baru, langit dan bumi baru itu, saudara. Ya. Siapa itu, saudaraku? Kalau saudara melihat, saudaraku, yang dalam ayat yang ke-8, ada satu hal, ada beberapa hal yang memang kita tahu, kita setuju bahwa itu sesuatu yang memang pembunuh, ya saudara, orang-orang kecil, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Kita tahu bahwa mereka tidak akan, ya, orang-orang seperti tidak akan diizinkan masuk dalam Yerusalem baru. Tapi kalau saudara baca juga pada bagian yang awalnya, bagian pertamanya, sudah dikatakan tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya juga adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa masuk menempati Yerusalem baru, langit dan bumi baru. Penakut, orang-orang yang tidak percaya. Nah, kita sama-sama melihat tuh, saudara, pagi hari ini, adakah kehidupan kita ada di posisi seperti itu? Kita jadi Kristen, orang Kristen hidup di dalam ketakutan. Kita jadi orang percaya, disebut orang percaya, yang tidak percaya sesungguhnya akan janji dan firman Tuhan. Karena dengan tegas, saudara, ayat yang ke-8 ini, inilah syarat-syarat daripada orang yang boleh masuk, dan inilah syarat, inilah hal-hal yang membuat orang tidak bisa masuk ke dalam kemuliaan itu, Yerusalem baru. Yang saya katakan pembunuh, ya kita setuju, saudara, ya, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Tapi bagian-bagian ini, bagian-bagian awal ini menjadi sebuah koreksi buat saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara. Adakah kehidupan kita ini jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang penakut gitu? Ya, apa-apa takut. Dan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang khawatir, terus orang-orang dikuasai dengan hal-hal seperti itu. Firman sudah datang, ya, di satu sisi kita bilang amin, amin, tetapi hati kecil kita selalu tidak percaya. Pikiran kita dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada banyak kekristenan yang seperti itu, yang selalu dirundung dengan ketakutan, takut begini, takut. Sampai ibadah takut, saudara. Ya maaf ya, saudara, sudah punya hak untuk menentukan, saudara, untuk jaga diri. Ya sudah punya hak memang. Ya, takut itu sebuah pilihan. Takut itu memang nggak ada yang melarang, saudara. Ya, saudara boleh takut dengan segala alasan-alasan yang saudara kemukakan sama Tuhan, sama saya, sah-sah aja, sah-sah aja. Saudara takut ini, saudara takut itu, sah-sah aja. Ya, dengan segala, tentunya orang yang takut dengan segala pertimbangan yang bukan. Ya kan, saudara? Dengan segala pertimbangan, nanti kalau begini, yang begini.
Dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Orang penakut itu bukan orang yang takut tanpa alasan, orang yang takut yang ada alasan-alasan. Orang yang tidak percaya itu orang yang bukan tanpa alasan. Orang yang membeberkan kenapa saya tidak percaya, karena ini. Ada alasan-alasan dan saya pikir alasan-alasan yang kuat yang bisa dikemukakan. Ya sudah. Tapi maaf sudah. Apapun alasan kita kemukakan, Alkitab firman Tuhan dan Tuhan sendiri tidak pernah bisa mentolerir kehidupan yang seperti ini. Ini yang saya lihat. Tuhan gak pernah mentolerir ketika kehidupan kita ini jadi orang-orang yang menakut. Berhati-hati boleh, tapi jadi penakut gak boleh. Ada amin saudara. Berhati-hati itu diajar sama Firman. Yosua waktu dia mau meneruskan kepemimpinan Musa bilang berhati-hati. Tetapi Musa nggak pernah nitip sama Yosua takutnya. Biasa, karena kadang-kadang takut itu hasil dari sebuah kebiasaan. Kita sudah membiasakan diri apa-apa takut. Jalan di gelap takut. Ya kan sudah. Kita sudah membiasakan diri dengan yang namanya ketakutan itu. Sampai akhirnya ketakutan itu saudaraku terus semakin membesar. Seperti bola salju, semakin membesar. Ya ini sesuatu yang sederhana saudara. Tetapi saya cuma mau bilang bahwa ternyata ini serius di hadapan Tuhan. Hal yang seperti ini bukan lagi sesuatu yang sederhana. Ini jadi sesuatu yang serius di mata Tuhan. Bahwa orang-orang penakut itu gak bisa masuk di dalam Yerusalem. Tolong perhatikan. Buat kita sesuatu yang wajar. Kalau sudah bilang nggak bisa ibadah dulu ya, masih takut. Ya wajar saja buat saya. Tapi maaf sudah. Ya mungkin saya salah sudah. Ya. Karena sekali lagi kalau bicara tentang rasa takut, ini bicara tentang persepsi, dan persepsi kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena masing-masing kita punya alasan. Betul saudara? Saudara punya alasan kenapa saudara begini. Tapi maaf, sekali lagi maaf. Alkitab sudah bilang, tetapi orang-orang penakut. Puji Tuhan saudara, kalau saya berdiri di hadapan orang-orang yang berani mati saudara. Gak gampang, memang gak gampang loh saudara untuk bisa memutuskan saudara. Karena dengan segala resikonya kita tetap hidup dalam beresiko loh saudara. Ya, new normal ini tetap new normal itu sebetulnya adalah satu keadaan yang saudara, satu situasi yang dipaksakan untuk tetap bisa berjalan. Itu new normal kalau saudara mau tahu. New normal itu adalah satu keadaan, kondisi yang sebetulnya nggak bisa, tapi dipaksakan untuk bisa. Itu new normal. Kita perlu berhati-hati dalam banyak hal, ya bukan cuma dalam COVID-19, tapi dalam banyak hal kita perlu berhati-hati. Tetapi dalam satu hal, saudaraku, bukan kita percaya juga hidup dan mati kita ada dalam tangannya Tuhan. Iya dong saudara, susah. Karena kalau kita bicara mati, sudah kepleset di depan juga bisa mati. Iya dong saudara. Saudara batuk, makan gitu ya, makan jeruk, keselak, mati saudara. Maksud saya, apakah kata-kata saya terlalu mengada-ada? Enggak kan? Sudah bobohan juga. Ada banyak orang lagi bobo. Tangi, wis, oi, mati, udah mati. Jadi, ada pendeta kami, saudara. Ada pendeta kami, ya di Mojo Agung, di Mojo Agung, saudara. Ya, hamba Tuhan sudah senior, sangat senior, saudara. Ya.
Tiap pagi dia sampaikan firman, renungan, saudara. Bagus, saudara. Udah masa tua juga dia masih mendekati, masuk di Facebook, saudara. Anaknya itu tuh, saudara. Anak mantunya supir ojol, ya, supir ojol. Jadi ya kan keluar masuk. Rupanya katanya begitu, ya sudah kena. Dan nggak berapa lama Tuhan panggil, sudah. Tapi buat saya jadi indah, sudah. Ya. Di tengah-tengah kita lagi melayani Tuhan, terus buat saya masih daripada gini. Buat saya, hitungan saudara beda lah. Buat saya, ya, daripada saya sakit bertahun-tahun, nggak bisa ngapa-ngapain, mati, masih mendingan kayak gitu. Saya lebih milih kayak gitu. Saya lagi melayani Tuhan, tiap hari saya melayani Tuhan, saya jadi berkat, saya jadi alat Tuhan, dicabut, masih mendingan kayak gitu. Sekali lagi ini bicara tentang persepsi saudara berbeda-beda. Tapi masalahnya gini, persepsi firman Tuhan ini seperti ini. Ini loh, saudara, sudut pandangnya firman Tuhan seperti ini. Dan kita nggak bisa punya persepsi yang berbeda sama firman Tuhan. Ada amin, saudara? Kita nggak boleh berbeda cara pandang kita sama firman Tuhan. Ketika kita berbeda pandangan sama firman Tuhan, itu artinya kita berseberangan sama firman. Kita bilang kita nggak percaya, susah ya patutnya di situasi kayak gini. Mau percaya tetap hidup diberkati, masih saya silakan aja. Tapi firman Tuhan sudah bilang sama kita bahwa Tuhan mampu memelihara saya dan saudara dalam segala keadaan dan situasi apapun juga. Ada amin, saudara. Ketika ada seorang perwira, katanya di zaman Elia, yang Elisa bilang nanti sebentar lagi turun hujan, ya, kelaparan itu akan disingkirkan. Waktu itu zaman lagi susah banget. Kenapa? Sampai orang tai burung dimakan, dijual beli. Saudara ingat cerita itu? Orang jual beli tai burung, ya, tai burung merpati itu buat makanannya orang. Ada harganya. Sampai ada wanita yang janjian masak anaknya, ya, sut-sutan, anaknya sampai dikit, yang mau nggak kita, ya sut-sutan, ya sut-sutan, jemsut, berduka bengkel, kata, habis itu satu menang, ya wis, yang kalah anaknya dimasak, anaknya disembelih. Pas anak yang satu diminta udah habis, saudaraku, yang anak ini sudah habis sampai tulang-tulang udah habis. Ya iya dong, sudah kayak gitu kan ceritanya. Orang lagi kelaparan, satu aja, sekarang anak kamu disembelih, mau ribut. Sampai raja bingung, sampai raja koyakin jubahnya. Lalu kemudian Nabi Tuhan bilang begini, nanti sebentar lagi, ya, akan terjadi kelimpahan. Perwira bilang begini, nggak mungkin, sekalipun Tuhan bukakan tingkap-tingkap surga, nggak mungkin itu terjadi. Perwira ini bilang, Tuhan, si Nabi bilang, Elisa bilang, kamu akan melihat, tetapi kamu akan mati. Benar. Waktu pintu gerbang, karena Aram yang lagi nyerbu-ngebung, saudaraku, mereka mendengar ada derap kuda yang besar sekali. Sampai apa? Perkemahan mereka lagi tidur nyenyak-nyenyak, mereka ketakutan, mereka lari tunggang-langgang, saudaraku. Pasukan yang berapa puluh ribu, berapa ratus ribu itu mereka lari dan meninggalkan perkemahan mereka yang limpah dengan makanan, limpah dengan segala, ya. Sampai ada beberapa orang ustaz datang, perkemahan kosong. Mereka bilang, ini perkemahan Aram kosong, orang-orang udah pada lari. Terjadi di situ terobosan, terjadi kelimpahan. Perwira yang bilang, sekalipun Tuhan bukakan tingkap-tingkap surga, nggak mungkin itu terjadi. Mati diinjak orang, karena orang nyerbu perkemahan Aram. Jangan sampai kita nggak percaya dan hal itu terjadi dan kita nggak menikmatinya. Kita cuma menontonnya dan orang lain menikmati berkat itu, dan kita akhirnya mati. Kita nggak pernah menikmati. Saya hamba Tuhan,
Saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa buat saya dan saudara tetap ada pemeliharaan Tuhan. Saya sampaikan ini dari Tuhan. Maaf, saya bukan lagi jual kecap sama saudara. Tinggal saudara meresponnya dengan iman, atau saudara meresponnya dengan keraguan, atau saudara dengan ketidakpercayaan saudara. Menghibur mani, wis jadi pria penghibur bebagem. Saudara, apa yang Tuhan taruh di hati saya, di mulut saya, itu yang saya sampaikan kepada saudara. Saya nggak suka saudaraku yang namanya Nina boboin jemaat, saya nggak suka. Itu bukan model saya. Tapi ini masanya saudara harus dikuatkan sama firman. Amin. Ini saatnya. Saya percaya ini Tuhan, suara Tuhan, titipan Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan taruh di mulut saya. Yang dimana jemaat yang lagi lemah dikuatkan lewat firman Tuhan. Karena memang itulah janji firman Tuhan. Di masa yang sukar tetap ada pemeliharaan Tuhan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi kemudian pilihan kita adalah kita tetap tidak percaya, meragukan. Ya. Kenapa? Karena mata kita masih melihat keadaan yang sulit, mata kita masih melihat keadaan yang maaf nih saudara, saldo ya saudara, penghasilan belum ada, jadi saldo simpanan tahun terus tambah turun ya kan, gitu kan. Penghasilan belum ya ini kenyataan nih saudara. Ya. Pendapatan ya ada sih, puji Tuhan, pagem, cuman ya jauh ya, maka yang ada buat menjalani roda kehidupan ini ya saudara, maka saudara mesti ambil terus tuh saldo turun ya udah jalani aja. Tapi satu saat di satu titik tertentu Tuhan angkat lagi saudara. Dalam nama Yesus saya katakan ini loh. Apa gunanya Tuhan bilang singa-singa muda merana kelaparan? Apa gunanya Tuhan bilang begini, kiri 1000 di kirimu jatuh, 10.000 di sebelah kananmu jatuh, tapi engkau hanya memandangnya dan engkau terus maju berjalan. Kita bicara sorga, wahyu 21 bicara tentang sorga, tapi ternyata sorga dan keadaan bumi ini sangat berkaitan, sangat relevan. Kalau hidup saudara enggak berpadanan dengan apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, maka sorga kita akan, dunia kita akan kehilangan, sorga juga kita akan kehilangan. Pemeliharaan Tuhan di dunia ini, di bumi ini kita akan tidak dapatkan, apalagi sorga. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak mau memelihara saudara, tapi apa? Karena saudara hidup dalam ketakutan. Hidup saya juga hidup dalam kekhawatiran, dalam tidak percaya. Ayo saudara, tentukan pilihan saudara pagi hari untuk ambil keputusan. Saudara memutuskan untuk percaya kepada setiap seluruh perkataan firman Tuhan yang kau dengar dan kau baca. Memang saya katakan tidak instan terjadinya, butuh waktu, butuh proses terjadinya, tetapi pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Banyak hal lagi sebetulnya dalam Wahyu pasal 21. Ya, dikatakan pintu gerbangnya dari mutiara, saudara. Lantainya, jalannya dari emas murni, ya seperti kristal. Ya, banyak hal lagi yang sebetulnya bisa dibahas, tapi kalau tidak mengizinkan, saudara. Ya biarlah dua hal ini dulu, saudara, paling tidak. Karena ini yang sangat apa namanya, yang seringkali menguasai kita di saat-saat seperti ini. Apa itu? Rasa takut. Ini nih situasi keadaan yang seperti ini, dan mungkin ke depan lebih hebat lagi situasinya. Dan Tuhan lagi minta sama kita, jangan biarkan ketakutan ini menguasai kita. Yang kedua, jangan pernah membiarkan rasa tidak percaya ini. Sampai akhirnya terlalu banyak saudara orang Kristen duduk tiap hari, tiap minggu duduk, tiap hari duduk dengan firman, tapi selalu hatinya bertentangan. Angel, ribet, mungkin. Itu tidak mungkin.
mungkin. Memang saya mau bilang begini, itu tidak mungkin kalau hidup saudara tidak berpadan dengan firman Tuhan. Tapi kalau hidup saudara berpadan dengan firman Tuhan, nggak ada yang tidak mungkin. Amin. Itu jadi tidak mungkin kalau hidup saudara tidak berpadan. Gini maksud saya, saudara percaya, saya percaya, tapi hidup saudara jauh dari firman. Tapi gini, saya percaya. Belum mungkin. Tapi kalau hidup saudara belajar ya, berjuang, berusaha untuk melakukan firman dalam hidup saudara, ya. Janji firman Tuhan mengejar saudara dimanapun saudara berada. Bukan saudara yang mengejar janji Tuhan. Bukan saudara minta-minta Tuhan mana, enggak perlu. Tapi janji Tuhan yang mengejar saudara dimanapun saudara berada. Menolong kita saudara. Mari kita